Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Sekjen PBNU mengecam keras aksi perusakan Masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Aparat keamanan diminta mengusut tuntas kasus ini dan menangkap provokator di balik perusakan tempat ibadah. Ratusan warga yang mengaku tergabung dalam gerakan aliansi umat Islam merusak Masjid Miftahul Huda yang merupakan masjid tempat ibadah Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah anggota TNI Polri mencoba mengamankan warga, namun banyaknya warga membuat aparat tak bisa berbuat apa-apa. Selain merusak masjid, massa mencoba membakar masjid dengan melempari botol plastik yang diisi bensin. Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini mengecam keras aksi perusakan ini. Ia meminta masyarakat menahan diri agar tidak main hakim sendiri. Terlebih Indonesia adalah negara hukum. Mari kita selesaikan segala perbedaan yang ada ini dengan musyawarah untuk mufakat. Tidak kemudian main hakim sendiri, karena kita bukanlah negara barbar. Tapi kita adalah negara dengan koridor hukum dan undang-undangan yang berlaku. Marilah kita hormati hukum dan undang-undangan itu. Yang kedua, kepada semua pihak, mari tetap tenang, tidak terpancing dengan upaya provokasi untuk memecah belah bangsa. Marilah kita senantiasa kedepankan husnuzon kita, prasangka baik kita, sehingga kita dapat terus membangun kebersamaan secara baik. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil menyebut aksi perusakan tempat ibadah ini sebagai pelanggaran hukum. Aparat keamanan diminta untuk mengusut tuntas kasus ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah bangunan pondok pesantren Kabupaten Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sebuah bangunan yang dijadikan sebagai sarana pendidikan agama di Desa Kertajaya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ludes terbakar. Dua rumah warga yang bersebelahan dengan pondok juga turut terbakar. Api baru bisa dipadamkan selama 2 jam lebih. Mereka juga kagetnya pas tahu-tahu ada api gitu, kerasa panas. Santrinya pada bangun, udah pada lari, tahu-tahu api gede. Ini pondok pesantren apa rumah? Pondok pesantren. Oh. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Sebelumnya, aliran listrik di pondok pesantren yang dihuni 200-an santri ini kerap padam karena saklar MCB telah longgar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menangkap pembunuh bayi yang jasadnya ditinggalkan di rumah kosong bersama kakaknya yang masih balita di Pali, Sumatera Selatan. Pelaku merupakan ayah tiri korban yang kesal mendengar tangisan korban. Polisi menangkap Anton, pembunuh anak tiri di Pali, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berupaya melarikan diri saat ditangkap. Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban yang masih berusia 1 tahun karena kesal mendengar tangisan korban saat sedang bertengkar dengan istrinya. Pelaku kemudian meninggalkan jasad korban bersama kakak korban yang masih berusia 4 tahun di sebuah rumah kosong. Si pelaku ini adalah merupakan orang tua tiri dari si korban, ya, orang tua tiri, bapak tiri si korban, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya, ini motifnya adalah karena cemburu pada istrinya. Sebelumnya warga desa Benakat Minyak Kabupaten Pali, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan balita perempuan sedang menangis di sebuah rumah kosong. Anak ini menangis di hadapan jasad adiknya yang tergeletak di lantai kayu. Anak balita dan jasad bayi ini kemudian dievakuasi ke RSUD Pali. Dari hasil pemeriksaan, terdapat luka lebam di sekujur tubuh korban. Sementara kakak korban diberi pendampingan psikologis. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan.
5 mobil tabrakan beruntun siang kemarin di ruas tol Surabaya-Malang. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas macet selama 2 jam. Kendaraan terlibat tabrakan beruntun di tol Surabaya-Malang kilometer 757-200 arah Sidoarjo menuju Porong Minggu siang. Akibatnya sejumlah kendaraan mengalami rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Penyebab kecelakaan diduga karena salah satu pengemudi kehilangan konsentrasi saat berkendara. Kronologinya sementara yang depan mengurangi kecepatan, saling mengurangi, cuman kurang antisipasi jarak atau kurangnya jaga jarak aman berkendara, akhirnya beruntun ke depan dan ke depan dan ke depan. Ada berapa unit yang terlibat? 5 unit. Kecelakaan membuat arus lalu lintas di ruas tol macet hingga 2 jam. Kemacetan dapat terurai setelah petugas Jasa Marga mengevakuasi seluruh kendaraan ke Mako PJR Tol Jatim 2 di Waru, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Paralimpiade Tokyo 2020 resmi berakhir yang ditandai dengan upacara penutupan di Stadion Nasional Tokyo. Meski dilangsungkan tanpa penonton, upacara penutupan Paralimpiade Tokyo 2020 tetap berlangsung dengan khidmat. Parade kembang api di Stadion Nasional Tokyo menjadi penanda dimulainya upacara penutupan. Berbagai hiburan telah dipersiapkan termasuk video dari para volunteer atau relawan yang bertugas selama ajang berlangsung. Ada juga aksi tarian teatrikal, juga hiburan musik dari artis disabilitas tuan rumah. Penurunan bendera Paralimpiade dilakukan untuk diberikan kepada Prancis, negara yang akan menjadi tuan rumah edisi selanjutnya. Sementara itu Indonesia kembali menambah koleksi medali dalam Paralimpiade Tokyo 2020 dan kali ini medali datang dari cabang olahraga para bulu tangkis di nomor ganda campuran dan tunggal putri. Ganda campuran Indonesia Hari Susanto dan Leani Ratri Oktila sukses merebut medali emas pada Paralimpiade Tokyo 2020. Hari Leani mengalahkan pasangan asal Prancis Lucas Mesur dan Faustin Noel pada final ganda campuran kelas SL3 SU5. Pada pertandingan yang digelar di Yoyogi National Stadium, Tokyo, Jepang, Hari Leani sempat tertinggal pada awal game pertama. Namun keduanya bangkit setelah jeda dan meraih kemenangan pada game pertama. Hari Leani melanjutkan penampilan apik mereka hingga memenangi pertandingan melalui straight game dengan skor 23-21 dan 21-17. Ini menjadi medali emas kedua bagi Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Bagi Leani, ini menjadi kali ketiganya Leani menyumbang medali untuk kontingen Indonesia. Selain 2 medali emas dari ganda campuran dan ganda putri, Leani juga meraih medali perak di sektor tunggal putri. Melawan wakil Cina Cheng Hevang di partai puncak tunggal putri SL4, Leani takluk lewat rubber set dengan skor 19-21, 21-17, dan 16-21. Tambahan medali dari Leani ini membawa Indonesia menutup Paralimpiade Tokyo 2020 di peringkat 43 klasemen akhir medali dengan raihan 2 emas, 3 perak, serta 4 perunggu. Di tengah pandemi COVID-19, ketersediaan pasokan listrik menjadi salah satu elemen penting pendukung operasional industri penunjang kesehatan. Beberapa di antaranya adalah rumah sakit dan pabrik oksigen. Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2021, Direksi PLN mengunjungi Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet dan pabrik oksigen PT Air Liquid untuk memastikan pasokan listrik tercukupi.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan kedua manajemen RSTC maupun Air Liquid bahwa PLN siap mendukung pasokan listrik di dua tempat tersebut agar tetap bisa melayani masyarakat secara maksimal. Kemudian yang berikutnya kita juga ingin mengapresiasi dari Air Liquid karena selama ini telah menjadi pelanggan PLN yang sangat luar biasa dan kerjasama yang cukup baik menggunakan kelistrikan dari PLN. Nah, yang berikutnya kita juga ingin bersama-sama dengan Air Liquid Indonesia bagaimana kita ingin mengembangkan industri daripada oksigen ini, apa yang dibutuhkan. Kunjungan yang dilakukan PLN ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keeratan hubungan PLN dengan pelanggan, khususnya industri yang menunjang sektor kesehatan. Harapan kami pastinya PLN tetap terdepan dalam hal ini. Kami sangat percaya terhadap reliability kehandalan PLN dan challenge-nya ke depan buat kami adalah pastinya terkait dengan green energy yang semoga segera terrealisasikan sehingga kami juga bisa mencapai ambisi kami untuk mengurangi emisi CO2. Selain mendukung pasokan kelistrikan, PLN juga memberikan pasokan oksigen medis yang diproduksi oleh PT PLN sendiri melalui anak usahanya PT PJB dan PT Indonesia Power. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat, saya Gede Satria. Sampai jumpa.